Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya Prasetyo Wibowo dan kita akan membahas dari sektor khususnya minyak bumi dan gas di mana pemerintah menerbitkan belait baru terkait dengan growth split. Apakah bisa menjadi daya tarik bagi investasi di sektor hulu migas? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga saat ini terus berupaya keras meningkatkan produksi minyak dan gas bumi guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan meski lifting minyak cenderung turun, namun temuan sumber baru gas bumi jumbo ini menjadi angin segar bagi industri hulu migas di Indonesia. Baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan aturan baru mengenai skema kontrak bagi hasil atau gross split dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau migas. Adapun belait yang bertujuan meningkatkan daya saing investasi di sektor hulu migas tersebut juga mengatur ketentuan baru mengenai mekanisme tambahan persentase bagi hasil untuk kontraktor-kontrak kerjasama hulu migas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang kontrak bagi hasil atau gross split yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 12 Agustus tahun 2024. Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat, realisasi lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. Selain itu, cadangan lifting minyak juga lebih rendah dibandingkan target Work Program and Budget yang ditetapkan 589,5.000 BOPD. Adapun realisasi lifting gas pada semester 1 tahun 2024 tercatat sebesar 5.301 juta standar kaki kubik gas per hari. Capaian tersebut juga lebih rendah dari target APBN 2024, itu sebesar 5.785 mmscfd, serta lebih rendah dari target dalam Work Program and Budget sebesar 5.443 mmscfd. Meski demikian, angin segar berembus dari hulu gas bumi. Seiring munculnya temuan sejumlah sumber baru gas bumi berskala besar alias jumbo di sejumlah wilayah. Temuan cadangan gas bumi tersebut diantaranya temuan cadangan gas di wilayah kerja North Ganal Sumur Geng North 1 Kalimantan Timur, kemudian sumur Tipan 1 Blok Andaman 2, dan sumur eksplorasi Layar 1 yang berada di Blok South Andaman, sehingga diharapkan akan membuat para investor maupun calon investor migas di tanah air semakin bersemangat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Baik, pemirsa, kembali kami sampaikan data terkait dengan realisasi dari lifting minyak bumi ya di sepanjang semester 1 2024 data dari SKK Migas. Kita akan cermati bersama di mana pada semester 1 tercatat 576.000 BOPD barrel oil per day, sementara ini lebih rendah dibandingkan dengan target APBN di tahun 2024 yang tercatat 635.000 BOPD. Adapun capaian realisasi lifting minyak bumi di semester 1 tahun 2024 ini juga masih lebih rendah dari WPNB sebesar 596,4 ribu BOPD. Jadi memang capaian di semester 1 2024 ini masih lebih rendah dari target APBN maupun dari WPD-nya sendiri. Baik, berikutnya realisasi lifting gas bumi semester 1 tahun 2024. Capaiannya di 5.301 mmscfd, sementara target di APBN-nya 2024 5.785 mmscfd. Adapun capaian di semester 1 2024 juga lebih rendah dari WPNB-nya sendiri di 5.443 mmscfd. Baik pemirsa, demikian data terkait dengan realisasi lifting minyak bumi dan juga gas bumi kita. Baik, dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan aturan baru growth split, angin segar bagi sektor migas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asper Migas, dan juga Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Mas Mose. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Mose. Selamat pagi, Mas Fahmi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini langsung saja Mas Mose, kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, update dari sektor hulu migas Indonesia begitu sebelum kita membahas terkait dengan belait baru yang diterbitkan oleh pemerintah untuk bisa menjadi daya tarik investasi sektor migas kita. Silakan.
Ya, jadi untuk growth split ya, saya mendengar katanya akan ada sudah Ya, keluar ya growth split term growth split yang baru yang sebenarnya sudah kita diskusikan sejak tahun lalu dan akhirnya keluar. Menurut kami sih bagus ya, maksudnya ini kan tambahan insentif, kemudahan dan lain sebagainya. ya, Cuma kalau apakah ini akan menggairahkan iklim investasi di sektor migas secara keseluruhan, apalagi untuk terkait dengan investor-investor asing, ya kita lihat nanti seperti apa ya hasilnya, apakah benar-benar ini akan, misalkan bidding round kita akan lebih menarik, M&A kita, merger and acquisition di sektor oil and gas di Indonesia, farm in farm out-nya meningkat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ada satu hal yang mungkin belum terjawab dari kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah kepastian. Ya, kepastian growth split yang jadi masalah di growth split sejak awal itu adalah kepastiannya, ya, kepastian investasi, di mana memang ada faktor yang namanya diskresi menteri, ya, di permen yang awal, ya, sekarang sudah mulai dikurangi di satu sisi akan memberi lebih kepastian, tapi kepastian itu masih tetap ada. Kenapa? Karena split yang kita akan terima itu baru ditentukan nanti pada saat POD. Ya. oke. Makanya growth split yang sekarang itu ya memang lebih menarik untuk bagi lapangan yang sudah produksi, bukan yang masih eksplorasi. Ya, Oke. jadi sudah langsung bisa dihitung dan lain sebagainya. Terus saya lihat juga memang ada ya sekarang komponen splitnya, komponen variabelnya lebih berkurang. Oke. Sebenarnya nggak begitu masalah itu. Saya nggak melihat itu sebagai masalah karena semua itu bisa dihitung. Semua itu berdasarkan data. Itu tidak istilahnya sebagai suatu nanti jadi jauh lebih mudah. Ya nggak juga sih sebenarnya. Karena masih tetap akan ada negosiasi dan perhitungan dan lain sebagainya. Cuma memang agak lebih mudah, tapi ya kita lihat saja apa reaksi daripada investor ya terkait regulasi yang baru ini ya. Baik, baik. Gitu sih. Nah, Pak Fahmi Radi, Anda melihat bagaimana dengan langkah Kementerian SDM begitu ada aturan baru Permen SDM nomor 13 tahun 2024 ini tentang kontrak bagi hasil gross split begitu. Menurut Anda momentumnya sudah tepat begitu atau memang tadi yang ditunggu oleh pelaku usaha seperti Asper Migas sendiri adalah kepastiannya sendiri nih saat aturan ini diterapkan begitu. Silakan. Oke, sebelum menjawab itu, saya kira gross split dan cost recovery itu merupakan rezim kontrak yang lazim digunakan di dunia minyak dan gas gitu ya. Oke. Nah, kalau mencatat sebelumnya, sebelum menteri, jadi memang itu diskresi dari menteri itu ya. Sebelum Jonan itu ya, itu waktu itu menggunakan cost recovery dan saat itu eksplorasi dan produksinya meningkat gitu ya. Nah, tetapi kemudian diubah sama Jonan menjadi gross split tadi dengan bagi hasil dan saya itu menurun gitu ya. Kemudian Menteri Asrifin Tasrif itu memberikan pilihan apakah menggunakan gross split atau cost recovery silahkan, tapi itu pun tidak berpengaruh gitu ya. Oke. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apakah gross split atau cost recovery itu salah satu faktor atau salah satu variabel gitu ya, yang akan mendorong investor meningkatkan produksinya tadi. Tapi banyak variabel yang lain. Baik. Tadi misalnya Mas Muslim sebutkan ketidakpastian tadi. Justru sering berganti-gantinya ini akan membingungkan juga bagi investor gitu ya. Nah, Ya. sama dengan sekarang ada perubahan yang menurut pemerintah itu lebih menarik bagi investor, tapi saya nggak yakin gitu ya. Penambahan atau perubahan yang ini akan bisa meningkatkan produksi karena ada faktor lain juga, misalnya cadangan gas kita sudah mulai menurun juga dan sudah banyak investor besar yang keluar dari Indonesia gitu ya. Nah, maka perubahan yang katanya akan lebih naik bagi investor menurut saya tidak akan menjamin dan ini tidak akan menjamin juga untuk menaikkan produksi migas di Indonesia itu, Mas Pras. Oke, oke. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan kalau memang sudah ada belit baru, tapi sepertinya Pak Fahmi, kemudian Mas Mose juga masih belum yakin begitu bahwa ini bisa menjadi daya tarik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan aturan baru dari growth split begitu yang diharapkan bisa menjadi daya tarik investasi di sektor hulu migas Indonesia. Baik, Pak Fahmi Radi, kita akan lanjutkan kembali. Ini bagaimana dari Anda begitu, bottleneck-nya di mana kalau memang nanti ada aturan baru ini tapi belum bisa menjadi sweetener begitu yang cukup menghentak bagi dunia investasi di sektor hulu migas kita? Ya, tadi kalau dikaitkan dengan data yang diungkap tadi gitu ya, setiap perubahan tadi justru menurunkan adanya produksi migas, terutama minyak tadi gitu ya, semakin menurun. Sehingga kalau Bahlil ini mengatakan dalam bulan akan dinaikkan, itu kayak lampu Aladin itu. Saya kira nggak mungkin akan tercapai dalam kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan data tadi, saya kira memang khususnya produksi minyak, saya kira diakui atau tidak ini memang sudah menurun itu ya. Artinya barangkali kebijakan pemerintah tidak harus berfokus pada peningkatan minyak, tapi kalau kita lihat data juga untuk gas ini kan potensinya masih cukup besar gitu ya. Oke. Nah, akan lebih efektif kalau diskresi tadi, kemudahan-kemudahan bagi investor tadi itu ditujukan untuk investasi di bidang gas. Saya kira sekarang banyak investor yang memang fokusnya ke gas karena cadangannya memang sudah menurun itu ya. Nah, barangkali itu fokus saja ke gas. Nah, sembari nanti ke depan saya kira memang sudah saatnya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan itu ya. Sehingga tidak tergantung lagi pada energi fosil yang semakin menurun itu, Mas Bras. Baik, baik. Nah, kalau dari sisi permen SDM-nya sendiri, Mas Mosi, Anda melihat bagaimana? Ini ada penyederhanaan komponen begitu, variabelnya dari 10 komponen menjadi 3 saja, kemudian ini terdiri dari jumlah cadangan, kemudian lokasi lapangan dan ketersediaan infrastruktur. Nah, tanggapan Anda, Mas Mosi, seperti apa? Apakah benar-benar ini akan lebih mempermudah begitu nanti pada saat eksekusinya di lapangan? Oke, sebelumnya mungkin saya agak meluruskan ya, kalau dibilang karena growth split produksi menurun, sebenarnya penurunan produksi itu sudah sejak Undang-Undang Migas sekarang 2001, kalau kita lihat trennya, harga minyak itu sudah turun udah lama. Oke. Terus tapi gas tetap naik, memang ada produksi gas yang menaik, tapi habis itu sekarang udah mulai turun sebelum implementasi growth split. Jadi sebenarnya tapi growth split itu mungkin ya, growth splitnya Indonesia ya, growth split di luar sana tuh nggak ada masalah sebenarnya. Indonesia memang punya masalah. Nah, growth splitnya itu yang menurun, lebih memperparah produksi yang akhirnya kan dibuka untuk bisa mempertimbangkan kedua belah jenis kontrak ya, cost recovery, which is bagus. Nah, tadi dibilangin apakah mempermudah yang tadi dari 15 komponen variabel jadi 3 komponen. Saya bilang tadi kan itu semua bisa dihitung dan nggak butuh waktu bulanan juga untuk menghitungnya. Itu tidak juga menambah mempercepat negosiasi, terus terang saja. Karena semua jelas asal ada datanya semua sudah bisa dihitung dan sudah di depan. Nah, jadi sebenarnya apakah itu membantu? Ya, mungkin membantu, tapi saya lihat bukan sesuatu yang jadi krusial ya. Oh, karena jadi cuma 3 komponen. Semua itu kan dihitung, ujung-ujungnya sama saja. Penghitungan kesulitan sebuah lapangan itu semua komponennya ada semua. Mau itu dijadikan digabungkan apa dipisah-pisah ya sama aja, semua mesti dihitung juga tingkat kesulitan lapangannya. Jadi nggak menjadi jaminan kalau itu akan jadi lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya sih. Jadi itu hanya mungkin bagi SKK Migas, bagi yang bernegosiasi, bagi Dirjen Migas itu akan lebih mudah. Tapi kita bagi investor kita nggak melihat itu sesuatu yang penentu ya, di mana kita akan invest di Indonesia apa nggak di Indonesia. Yang dia ya gitu. Itu sih. Ya, tadi Pak Fahmi Radi menyinggung terkait dengan temuan cadangan gas jumbo di Indonesia begitu. Kita tahu ada di North Canal, kemudian South Andaman. Nah, Anda melihat bagaimana? Ini apakah benar begitu akhirnya sudah mulai beralih fokusnya misalnya begitu kepada gas alam atau gas bumi saja dari pemerintah atau bagaimana Anda melihatnya? Mas Mose. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat tadi meluruskan lagi juga dari Pak Fahmi, sebenarnya kalau kita lihat
demand permintaan dari migas, terutama minyak akan menurun. Sebenarnya kalau dari sisi persentase, memang mungkin kayak mengecil gitu ya. Ya. Tapi dari sisi volume, permintaan demand kita untuk BBM, untuk yang berhubungan dengan crude oil, itu justru meningkat, bukan mengecil. Ya, jadi dari sisi volumenya meningkat. Jadi kebutuhan kita akan minyak itu akan terus meningkat ke depannya. Dan saya setuju sama Pak Fahmi, memang gas ini memang adalah energi masa depan. Ya, Eropa sudah lebih dari 20 tahun itu mereka bertransisi, ya, Oke. transisi energi itu menggunakan gas. Dan sedangkan potensi di Indonesia itu luar biasa besarnya. Nah, tantangannya adalah ada nggak yang mau beli? Ya, demand-nya itu harus di-create di luar negeri dan maupun juga di Indonesia. Kenapa? Karena di luar negeri kita bersaing dengan negara-negara lain seperti kayak Qatar, kayak US, dan lain sebagainya yang biaya produksinya dan harga jualnya itu jauh lebih murah dibandingkan harga gas di Indonesia. Ya, sedangkan permintaan dalam negeri kita pun juga demand-nya itu juga belum besar. Kenapa? Bukan karena tidak ada permintaan, ada banyak sebenarnya yang mau pakai gas. Hanya yang menjadi masalah adalah infrastruktur yang belum terbangun di dalam negeri. Ya. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Jadi Oke. lapangan besar percuma aja kalau nggak ada yang beli. Kalau gasnya nggak ada yang beli, akan di cap nanti produksinya. Baik. Nah, itu Itu dia. yang jadi concern. Strategi apa yang perlu dilakukan begitu untuk mungkin monetisasi terkait dengan cadangan-cadangan gas jumbo baru sambil kita juga meningkatkan lifting minyak kita. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Mose, Pak Iza. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asper Migas, kemudian juga Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Baik, Pak Fahmi, kita akan lanjutkan kembali ini. Nah, bagaimana Anda melihat kehadiran dari Belit Baru Permen SDM nomor 13 tahun 2024 ini akhirnya terkait dengan masa depan sektor hulu migas kita begitu? Apakah benar-benar bisa menjadi game changer begitu atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, saya kira perubahan atau perbaikan dari permen dan terkait dengan growth split, ya itu salah satu upaya yang cukup bagus gitu ya. Tapi saya katakan itu tidak akan menjamin gitu ya, untuk mengundang investor atau tidak menjamin untuk meningkatkan produksi gitu ya. Justru ada variabel-variabel lain yang barangkali perlu ditingkatkan gitu ya. Misalnya tata kelola itu juga itu ya. Seperti misalnya potensi gas kita kan besar sekali, ada gas Masela itu udah puluhan tahun belum bisa operasional juga. Kemudian tadi seperti diungkapkan Mas Moses, saya setuju gitu ya, di gas kita itu ada masalah yang sangat penting yaitu tersedianya infrastruktur. Kalau gas kita produksinya tinggi, kalau infrastrukturnya terbatas, yang tidak bisa menghubungkan, ini juga tidak ada gunanya. Sehingga sama dengan tidak ada pembeli gitu ya. Baik. Di minyak memang gitu ya. Sampai sekarang demandnya tinggi, itu terbukti dari impor BBM kita kan masih tinggi gitu ya. Iya. Tapi lagi-lagi itu tadi produksi kita kan selalu menurun, dan menurut saya gitu ya, itu perbaikan dari growth split itu tidak akan menjamin. Bahkan jaminan, mohon maaf, Menteri yang baru Bahlil akan menaikkan dalam 2 bulan itu ya. seperti hal yang mustahil gitu, Mas Pras. Baik. Nah, ini dia. Lantas dari kacamata Asper Migas sendiri bagaimana? Anda melihat apakah tetap kita bisa bersanding begitu dalam artian meningkatkan lifting minyak bumi dan gas bumi kita, atau tadi dengan temuan cadangan jumbo di sektor gas buminya sendiri itu yang akhirnya digarap menjadi fokus dari pemerintah. Di satu sisi kan memang kita transisi energi bersih begitu, Mas Mose. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Fahmi tadi, tata kelola. Sebenarnya tata kelola itu that's main issue. Dan kalau kita lihat di situasi global sekarang, memang permintaan gas naik terus ya. Minyak juga sekarang masih naik secara global ya. Tapi laporan dari IAE tahun ini itu menunjukkan bahwa permintaan minyak dan gas itu akan peak di tahun 2029. Mungkin minyak ya, saya percaya, tapi kalau gas mungkin agak lebih naik karena masih dibutuhkan banyak negara.
Tapi minyak mungkin kemungkinan akan peak di 2029. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran para investor, makanya mereka berburu. Ya, buru apa? Cari yang portfolio mereka yang lebih mudah, yang lebih potensial dan lebih mudah untuk mereka kerjakan dan lebih cepat untuk dimonetisasi. Nah, Indonesia ini secara natural memang sudah decline. Ya, secara natural kalau dibiarin saja tidak ada teknologi tambahan, investasi tambahan. Memang secara natural memang sudah decline. Jadi memang bukan favoritnya lagi nih Indonesia. Dan alokasi kapital di sektor migas di Asia Tenggara sudah makin mengecil. Karena itu tadi ya, apalagi di Indonesia kita sudah 100 tahun kita produksi migas. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran di sektor migas justru di Indonesia. Nah, makanya pemerintah perubahan ini sebenarnya sudah dibahas sejak lebih dari setahun yang lalu, baru keluar sekarang. Jadi pemerintah itu harus lebih fleksibel lagi dan lebih sensitif lagi terhadap situasi global dan situasi apalagi di negara-negara tetangga kita yang bisa dibilang mereka pun juga cari investor, mereka pun memberikan insentif dan mereka pun melihat memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang harus pemerintah harus bergerak cepat. 2 bulan saya setuju dengan Pak Fahmi, 2 bulan apa yang bisa dilakukan dalam 2 bulan? Terus terang nothing. Yang bisa dilakukan hanya yang mungkin sudah diproses ya ditanda tangan. Itu aja. Tapi hal-hal yang baru nggak akan bisa. Mas Mose, sefleksibel apa sih yang diinginkan dari pelaku industri hulu migas kita? Kalau kita bicara ingin investasi migas kita ini bisa naik lagi, kalau negara-negara tetangga kan Anda katakan juga mungkin karpet merahnya ya benar-benar karpet merah yang digelar begitu tanpa mungkin ada embel-embel apanya begitu. Silakan ini. Iya, jadi kalau dibilang kalau perubahan yang sekarang itu kan levelnya di level menteri, ya permen. Sedangkan kalau melihat kontrak kita K3S antara K3S dan pemerintah Indonesia itu sebenarnya levelnya di undang-undang. Ya, karena kontrak itu sanctity dari kontrak itu levelnya itu setara dengan undang-undang. Jadi permen yang rubah-rubah ini itu membuat ketidakpastian. Saya setuju dengan Pak Fahmi tadi. Kok berubah-ubah terus jadi orang juga jadi nggak yakin gitu kan. Ini cara berpikirnya bisa lebih jangka panjang nggak sih gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya undang-undang migas. Undang-undang migas baru yang sudah belasan tahun juga dibahas, tapi sampai sekarang belum ada wujudnya nih seperti apa, kapan mau keluarnya. Ya, yang diperdebatkan adalah BUK, Badan Usaha Khusus, yang sebenarnya bukan concernnya investor juga. Ya, kita we don't care namanya SKK Migas, Pertamina atau BUK, apa BP Migas, balik lagi namanya ya. Serah aja, yang penting kita berkontrak dengan pemerintah siapapun yang mewakilinya. Nah, hal itu yang membuat jadi orang jadi berpikir, sedangkan ngelihat negara-negara tetangga kita kayak Vietnam, Malaysia, mereka memberikan kepastian dan kemudahan yang jelas, clear di depan gitu loh. Nah, itu yang pemerintah harus bisa melihat. Makanya saya selalu bilang pemerintah harus bisa benchmarking. Kayak kita perusahaan kita untuk kita melihat pangsa pasar kita. Setiap tahun kita melakukan market analysis gitu kan. Kalau pemerintah juga harus melihat investor analisis ya, di mana sekitar kita tuh seperti apa, kemudahan apa yang diberikan oleh investor-investor. Kayak Vietnam itu salah satu yang paling hebat dari sisi menggalakkan investor ya, nggak cuma di migas, di sektor lain pun juga seperti itu. Apa yang mereka bisa berikan dibandingkan kita? Kita lebih ke sana gitu. Baik, Pak Mose. Nah, terakhir, Pak Fahmi Radi, Anda melihat bagaimana ini yang dinantikan kepastian kemudian payung hukum yang lebih kuat lagi, berarti undang-undang migas di sana yang diharapkan, di samping mungkin nanti meskipun sudah ada Permen SDM saat ini, bagaimana Anda melihatnya begitu? Apakah perlu dihadirkan benar-benar begitu undang-undang migas di Indonesia segera dituntaskan pembahasannya atau bagaimana? Ya, meskipun permen diubah ratusan kali gitu ya, tetapi akar masalah pada undang-undang migas yang tadi Mas Mose mengatakan udah puluhan tahun ini tidak disahkan juga. Ini menimbulkan uncertainty yang semakin tinggi tadi. Yang kemudian misalnya itu ya,
Dalam hal itu tadi disebutkan juga bagaimana peran SKK Migas tadi. Apakah itu bagian dari Kementerian SDM atau lembaga sendiri itu nggak pernah diputuskan juga. Dan ini udah lama sekali itu ya. Beda dengan undang pilkada itu hanya 2 jam udah mau diubah gitu. Nah, jadi memang Oke. memang itulah kondisi di Indonesia tadi gitu ya. Jadi akar masalah yang harus diatasi dulu untuk memberikan certainly tadi ya undang-undangnya dulu dipastikan. Nah nanti dari undang-undang bisa di background apa masalahnya. Misalnya masalah perizinan Oke. nanti bisa dibuat dalam satu pintu gitu ya. Atau juga masalah lain, nah baru itu cross split dan lain sebagainya. Jadi hierarkinya adalah semacam itu gitu ya. Saya Oke. kira selama akar masalah yang dihadapi adalah undang-undang itu tidak segera dirubah, yang tidak segera menimbulkan kepastian bagi investor, ya jangan harap investor akan masuk gitu ya. Karena bagi investor itu kan yang Iya, paling iya. penting juga certainly, yang penting ada apa ROI-nya itu bisa dihitung berapa tahun masuk kembali, profitnya berapa. Kalau itu semua ada jaminan, saya kira nggak usah di undang-undang, investor akan datang ke Indonesia itu, Mas. Baik, baik, itu dia. Yang penting kepastian, kemudian undang-undang yang lebih kuat lagi nampaknya Ya. dinantikan begitu, mana undang-undang migas ini diharapkan bisa segera terwujud begitu untuk sektor migas Indonesia. Baik, Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak atas waktu sharing dan sudah Anda sampaikan. Kemudian Mas Mosid, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan terkait dengan kondisi real begitu dari sektor migas Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Terima Mosid, kasih, terima Mas kasih. Fahmi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Mursi. Ya. Ya, terima kasih, Pak Fahmi. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami tentunya masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, optimalisasi transaksi keuangan digital di Indonesia. Market Review segera kembali.